resiko untuk video berdurasi lebih dari 1 menit itu akan membuat orang terhenti nonton di 20 detik pertama. Ya, sebenarnya yang dilakukan Bu Neneng itu adalah idenya itu yang mahal. Aplikasi ini. Aplikasi apa kira-kira? Jeng. Tuh saya juga merangkap sebagai sound effect ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa tuh div to white semua gitu. Jadi bersinar gitu kan. Ini nih jadinya kalau pembicara ngerangkap jadi moderator juga. Banyaknya pilihan efek yang ada tentu memampukan kita membuat video dengan hasil yang bagus. Tapi untuk membuat video yang bagus sesungguhnya tidak membutuhkan efek yang banyak ya Bapak Ibu ya. Video editing juga seni menyusun gambar. Kalau misalnya gambar yang sudah kita take, proses editing itu tidak kita susun dengan tepat, maka pesan yang akan disampaikan juga meleset gitu. 1 tahun saya nggak diajarin apa-apa, saya cuma diajarin cutting aja gitu. Kenapa gitu? Sampai akhirnya ketika dia lihat saya udah mulai lumayan cuttingnya, baru dia ngajarin yang lain. Karena sama halnya dengan belajar memasak, sebelum main api, banyakinlah motong-motong dulu. Kalau untuk saya pribadi, saya tidak menilai diri saya pribadi, tidak menilai acting saya, karena saya yakin bagus. Saya yakin semua Bapak Ibu kalau bikin video, kita yang jadi artisnya, kita yakin itu sudah penampilan terbaik kita ya Bapak Ibu. Jadi sangat tidak objektif kalau kita menilai diri kitanya. Tapi saya lebih ke menilai teknisnya. Baru setelah itu, monggo dikasihlah ke orang terdekat, atau mau suami gitu. Tapi kalau suami juga mah kurang objektif ya. Kadang tuh dia cantik-cantik terus gitu bilangnya kita di video. Ini adalah hasil saya memadatkannya. Nih, jadi tampilannya yang awal mulanya mulus ya kayak gini. Nih, bisa dilihat mulus. Ini penuh luka di sini. Saya lakukan hampir di setiap 2 sampai 3 detik. Apakah yang sebenarnya saya potong-potong ini? Kita harus memastikan bahwa video tersebut dapat dipercaya sama orang, dapat disajikan dengan layak, tapi itu tidak akan terjadi kalau kita sendiri saja tidak percaya dengan diri kita sendiri. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat datang pada seluruh tamu undangan, semuanya tamu undangan sih sebenarnya, baik dari SRB, DRB, dari Pusdatin, dan juga yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, mungkin juga ada SRB atau DRB dari provinsi yang lain. Saya ucapkan selamat datang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempersilahkan diri saya sendiri untuk bisa membawakan materi di mana hari ini saya akan sharing seputar pengalaman saya mengenal video editing gitu, seperti apa sih awal mulanya, dan mau berbagi sebenarnya bagaimana sih selama ini saya ngedit video gitu ya. Yang nanti akan saya sampaikan ini itu bukan berasal dari buku-buku teknik editing gitu, itu enggak ya, ini benar-benar pure dari pengalaman saya. Jadi saya mohon maaf kalau misalkan nanti bahasa yang saya gunakan tuh enggak keren gitu, itu lebih ke bahasa sehari-hari aja. Harapannya sih juga biar teman-teman yang bisa jadi lebih baru lagi daripada saya untuk belajar bisa mudah mengerti lah, seperti itu. Kenapa saya menggunakan aplikasi ini? Ya sama halnya kayak anak ayam yang baru keluar dari cangkang aja gitu. Jadi bukan berarti saya menggunakan ini karena saya naik level tuh enggak, tapi karena memang pertama kali dikenalin nama dunia editing tuh emang sama aplikasi ini. Aplikasi apa kira-kira? Jeng. Tuh saya juga merangkap sebagai sound effect ya. Gini nih jadinya kalau pembicara ngerangkap jadi moderator juga. Harusnya tadi saya ngerekrut salah satu rekan SRB ya. Jadi suara bagus, gambar tidak bagus, oke lah masih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya gambarnya bagus, suara nggak bagus, udahlah tamat udah. Saya sih nggak pernah menyajikan video seperti itu. Kenapa? Itu ada contoh ya, video lirik itu tetap ditonton loh, dan kita tetap bisa menikmatinya gitu, walaupun tulisan doang isinya. Pada visual, di video, footage, yaitu gambar hasil rekaman kita, Bapak Ibu. Still image itu biasanya adalah foto atau gambar yang tidak bergerak. Jadi seperti kita tahu nih, masih di sini adalah grafis yang bergerak. Seperti tadi kita bilang ya, audio is the key. Kuncinya tuh ada di audionya. Ada yang namanya itu suara asli bawaan dari gambar. Ada juga yang namanya suara utama yang direkam terpisah, yang biasa selama ini kita kenal dengan dubbing. Nah, sementara untuk suara latar dan hasil ini tuh ditentukan pada saat proses merekam videonya, Bapak Ibu. Untuk efek di video pada umumnya, ini pada umumnya berdasarkan pengalaman saya ya, mohon maaf kalau misalnya kurang-kurang. Nah, itu efek di soft. Tentunya di sini Bapak Ibu yang udah sering edit mungkin udah
nggak asing ya untuk penamaan ini. Mereka tuh nggak pernah berpisah gitu. Memang dari awal tuh memang mereka udah menyatu, padahal enggak. Padahal itu sebenarnya suaranya itu merupakan potongan-potongan dari ribuan scene gitu. Banyaknya pilihan efek yang ada tentu memampukan kita membuat video dengan hasil yang bagus. Tapi untuk membuat video yang bagus sesungguhnya tidak membutuhkan efek yang banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang tuh kalau misalkan kayak saya awal-awal ketemu sama efek-efek yang tadi tuh, kalau bisa tuh diff to white semua gitu. Jadi bersinar gitu kan. Keasikan gitu kan, karena memang efeknya kan keren-keren gitu. Atau cross zoom gitu, jadi semuanya serba zup gitu. Ya awal-awalnya itu gitu, semuanya pengen dipakai. Sampai akhirnya saya menyadari ketika saya nonton mata saya sakit. Jadi emang kalau memang efek tersebut digunakan dengan tepat ya bakal bagus videonya, tapi kalau berlebihan ya apapun yang berlebihan itu nggak bagus sih Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu fokus ke efek yang saya gunakan efek yang umum tadi aja itu sudah sangat cukup. Nah, kemudian ini juga hasil pemahaman saya tentang video editing bagi saya dan juga bagi rekan-rekan yang saat ini juga suka ngedit ya. Video editing juga seni menyusun gambar. Kalau misalnya gambar yang sudah kita take, proses editing itu tidak kita susun dengan tepat, maka pesan yang akan disampaikan juga meleset gitu. Dia ajarkan ke saya itu 1 tahun, saya nggak diajarin apa-apa, saya cuma diajarin cutting aja gitu. Kenapa gitu? Sampai akhirnya ketika dia lihat saya udah mulai lumayan cuttingnya, baru dia ngajarin yang lain. Karena sama halnya dengan belajar memasak, sebelum main api, banyakinlah motong-motong dulu. Kak Neneng, aku mau nanya dong. Ayo silakan. Aduh jangan susah-susah ya. Wah, ini pasti susah soalnya ini Teh Tuti. Seneng banget ya. Ini saya pembuka sih, maaf ya Bapak Ibu, saya nanya dulu. Jadi sebenarnya guru terbaik itu kan adalah pengalaman ya. Jadi memang nyari jalan, kesini mentok nggak bisa, nyari jalan lain nggak bisa kayak gitu ya. Jadi memang pengalaman tuh menjadi guru yang paling berharga sih, itu benar banget. Saya cuma mau nanya sih, ini kan kalau saya kan memang konten kreator juga, tetapi saya seringnya kan di balik layar. Jadi Bapak Ibu tuh kayak selangkah 2 langkah lebih maju karena mendirect diri sendiri iya, mungkin ngedit juga sendiri, dan harus melihat muka sendiri di depan layar. Itu yang saya pikir menjadi tantangan juga. Tadi kalau kata Bu Neneng kan perlu di preview gitu ya. Kan paling jadinya nggak objektif ya kalau kita kayak menilai diri kita sendiri, ngelihat muka kita sendiri di layar gitu. Itu kayak gimana perasaan Bu Neneng pertama kali ketika harus mempreview video, kita tuh kayak review ada orang lain yang perform tuh kan kita bisa bilang, oh itu intonasinya kurang deh, oh ini kayaknya orangnya kurang jelas deh, oh ternyata make up-nya kayak belang deh, atau segala macam gitu. Tapi ketika kita mempreview diri kita sendiri gitu ya, bagaimana ketika harus melihat diri sendiri, dan itu juga mungkin akan menjadi tips buat Bapak Ibu nih ketika membuat vlog, dan apa sih memoles, kadang juga bisa jadi kita minder, atau malah mungkin over pede gitu kan, itu bisa terjadi gitu. Gimana Bu Neneng, boleh ceritain apa enggak? Pertanyaan pertama sudah luar biasa nih, yang lain nih jangan takut nanya ya abis ini. Terima kasih Teh Tuti pertanyaannya. Sedikit tadi mungkin sudah saya sampaikan, atau juga mungkin tidak ya. Tidak cukup sebenarnya untuk melakukan preview dari diri kita sendiri. Tentunya kita juga butuh bantuan orang lain untuk bisa menemukan yang kita tidak bisa lihat. Terutama yang tadi seperti Teh Tuti bilang, kadang menurut saya udah cakep di video itu gitu kan. Tapi kan belum tentu nih. Jadi memang kita sebenarnya butuh orang lain sih untuk menilai. Tapi saya paham pertanyaan dari Teh Tuti tadi. Yang saya temukan mau nggak mau kan tetap memang harus kita dulu yang mempreview. Bahkan kita mempreviewnya tuh jangan nunggu video selesai sih. Karena ngerender dan ekspor itu lamanya minta ampun. Kalau bisa tuh per scene, per 3 detik atau 5 detik yang kita sudah tentukan bahwa ini final untuk scene ini, itu harus kita preview berulang-ulang. Yang sering saya temukan biasanya adalah, pertama, ketika saya menggunakan tulisan-tulisan, ketika saya melakukan preview, saya menemukan bahwa ada typo misalnya di sana. Jadi kalau untuk saya pribadi, saya tidak menilai diri saya pribadi, tidak menilai acting saya, karena saya yakin bagus. Saya yakin semua Bapak Ibu kalau bikin video, kita yang jadi artisnya, kita yakin itu sudah penampilan terbaik kita ya Bapak Ibu. Jadi sangat tidak objektif kalau kita menilai diri kitanya. Tapi saya lebih ke menilai teknisnya. Fontnya udah cocok nggak nih sebenarnya sama background-nya. Misalnya kayak sekarang nih, tampilan yang sekarang Bapak Ibu sedang lihat, ini kan dominannya itu cream gitu, peach gitu kan, coklat gitu. Otomatis kan font yang pas gitu. Kalau menurut saya ya, nggak jauh-jauh dari itu, nggak mungkin merah gitu, nggak mungkin biru.
mungkin akan lebih cocok kalau misalnya kita bisa pilih salah satu unsur warna daripada yang sekarang Bapak Ibu lihat, bisa jadi kuning. Kuning juga kayaknya jangan deh, kuning muda banget mungkin bisa masuk. Atau coklat kayak jilbab saya itu boleh, tapi kerugiannya adalah kalau misalnya tulisannya ada di depan sini, maka dia tidak akan terbaca di bagian sini. Jadi antara coklatnya dimudahin dikit, atau misalkan di belakangnya ditambahin shadow, atau lightingnya lagi untuk fontnya, itu lebih bagus gitu. Nah, yang ini nih yang biasa saya lihat-lihat, dan saya ulang-ulang, dan saya ganti-ganti. Saya lihat tuh, ini kayaknya font itu tuh ngeditnya paling lama. Kenapa? Karena ya balik ke selera tadi sih. Kadang saya agak ribet sendiri ketika lihat, waduh ini kayaknya kurang matching sama jilbab saya gitu. Ini kurang matching sama warna kulit saya. Waduh ini matching sama lipstick saya, tapi pas dia ngelewatin lipstick saya tulisannya hilang gitu kan misalkan. Yang kayak gitu tuh, yang biasanya saya akan koreksi. Jadi kalau ditanya tips sih ya saya sarannya ya itu tadi. Kalau kita sendiri yang nge-preview, yang kita preview bukan kitanya, tapi teknisnya. Kadang ketika kita mengambil keputusan untuk menggunakan efek ini di jam ini, dan ketika videonya selesai 2 jam kemudian, bisa jadi mood kita sendiri tuh udah beda. Bisa jadi waktu kita ngedit pertama itu mood kita lagi jelek, sehingga selera kita juga jelek gitu. Di 2 jam kemudian ketika video sudah selesai dan sebelum diekspor, kita render dulu kan tuh. Nah, kita lihat lagi. Bisa jadi mood kita udah bagus, nah kita baru lihat, oh ternyata kayaknya fontnya kurang oke nih gitu. Aduh, ternyata keputihan nih gitu. Kalau tadi tuh cahaya yang saya tambahin di Lumetri Color tadi terlalu kenceng gitu. Akhirnya hidung saya yang udah nggak terlalu ada ini hilang gitu. Nah, jadi seperti itu. Baru setelah itu, monggo dikasihlah ke orang terdekat, mau mama misalkan, atau mau suami gitu. Tapi kalau suami juga mah kurang objektif ya, kadang tuh dia cantik-cantik terus gitu bilangnya kita di video. Seperti itu Teh Tuti, ada yang nggak kejawab nggak ya? Saya tadi pertanyaannya panjang, saya khawatir jawaban saya juga kurang panjang gitu. Sudah terjawab. Jadi kalau intinya kan bahwa ketika mempreview memang ada tentang appearance dan juga konten ya, kebenaran Iya, konten itu juga benar. menjadi penting. Itu yang sebenarnya kadang sebenarnya ini kayak ini ya, saya sharing sedikit, sebenarnya jadi kayak rangkaian. Itulah kenapa setiap tahapan itu kan memang pre-production maupun saat produksi maupun pasca menjadi tahapan yang tetap harus punya porsi yang perlu diperhatiin, karena kita nih sebagai edu kreator ya, maksudnya kontennya konten yang berbasis materi ataupun nanti mungkin tentang inovasi maupun tentang model pembelajaran gitu ya. Kebenaran itu menjadi salah satu yang nggak bisa diabaikan gitu. Beda dengan video-video yang sifatnya hanya hiburan gitu ya. Jadi memang betul kata Bu Neneng, jadi memang ketika di ending yang paling penting sebenarnya ketika naskah harus betul gitu ya, naskah harus betul, proses produksinya juga benar dengan secara teknis, dan ini kan di ending tuh kayak jadi gerbang terakhir ya, sebuah video tuh akan dipublish gitu, memang perlu dipastikan konten nggak ada typo-nya, kemudian kontennya juga benar, karena ketika sudah masuk ke dunia digital tuh kita ralatnya agak susah gitu. Kayak misalnya, oh ternyata itu H2O bukan O2 misalnya, itu kan, tapi kita udah terlanjur publish, orang udah terlanjur download, orang udah terlanjur reshare lagi via WhatsApp kemana-mana, jadi kita udah nggak bisa lagi kontrol penyebarannya gitu ya. Jadi memang sama seperti vlog sih, nanti Bapak Ibu kan akan share di sosmed, harapannya tolong dipastikan dulu secara materi itu benar, karena konten yang Bapak Ibu buat jangan-jangan orang butuh, kemudian mereka mendownload dan menge-share kemana-mana gitu. Itu yang perlu kita. Jadi memang secara pahala mungkin akan mengalir ya, karena banyak orang yang memanfaatkan, tapi di satu sisi kita sebagai konten kreator memang punya tanggung jawab untuk memastikan konten benar, selain bahwa memang kita juga secara penampilan harus menampilkan yang terbaik. Itu sih, thank you banget Bu Neneng. Ya, makasih Teh Tuti. Saya bisa nafas. Tinggal Bu Yana nih, siap-siap kalau ada Bu Yana juga nanya. Neng Puput, aku mau tanya nih Neng Puput. Oh iya, aduh. Yang mana dulu nih? Bu Fajri. Pak Surya juga nanya di kolom chat. Iya, boleh nanya. Bu Yana dulu atau Bu Fajrin dulu nih? Mbak Yana atau saya dulu? Saya nggak nanya, saya mendengarkan aja. Silakan yang mau nanya.
Aduh, gawat nih, ini master video juga nih, jangan susah-susah lah sama junior, Bu. Apa kabar Bu Fajrin? Makin cantik, udah setahun kita nggak ketemu. Kode biar diketemuin lagi. Ini Boleh. kalau teknik editing sama Neng Puput, percayalah mau pakai teknik kayak apa, Neng Puput nanti hasilnya pokoknya cakep bagus karena mentahannya aja sudah cakep, sudah cantik. Jangan gitu dong, jangan bikin Ini terbang, yang mau saya saya lagi tanyain. webinar. Kadang timbul rasa tidak percaya diri ketika saya harus senyum, ketika saya harus bergaya apa. Tapi ketika saya melihat trailer apa namanya, Neng Puput itu Trailer. terus percaya diri, saya itu sampai heran, ini orang percaya dirinya atau memang dari sononya ini udah cantik banget, jadinya semua model apapun itu enak dilihat. Nah, mungkin bisa di-share Terbang tipsnya saya. supaya kamera itu, di depan kamera itu bisa terlihat enak, cantik ya. Ini pertanyaan nggak susah sih, tapi bikin saya susah jawabnya gitu kan. Tapi juga ada pertanyaan lanjutan, kok bisa percaya diri? Oke, saya mundurin dikit dulu ya, dari apa sih syarat-syarat bisa menghasilkan visual video yang menarik seperti itu ya. Yang paling penting, benar sekali, kepercayaan dirian itu adalah modal yang paling utama. Kepercayaan diri sendiri ini meliputi satu paket keseluruhan dari video yang kita buat. Kita adalah sebenarnya bintangnya ya di video yang kita buat gitu. Kita harus memastikan bahwa video tersebut dapat dipercaya sama orang, dapat disajikan dengan layak, tapi itu tidak akan terjadi kalau kita sendiri saja tidak percaya dengan diri kita sendiri. Nah, mungkin itu yang bisa jadi kunci ya, untuk bisa menumbuhkan rasa kepercayaan diri. Sebut aja kita bikin video pembelajaran. Apalagi video pembelajaran, bahkan vlog yang cuma buat hiburan kita aja, tapi akan dipublish, kita harus pastiin bahwa video tersebut itu menghibur lah paling enggak gitu, layak buat ditonton sama orang. Tapi bagaimana bisa memastikan itu kalau kita sendiri saja masih ragu-ragu? Apakah saya pernah ragu? Pernah. Saya bikin video, ditantang buat bikin video A, bikin video B, bikin video C, sampai Z. Bisa jadi cuma video Y dan video Z yang saya percaya diri. Video A sampai video X, itu saya merasa ini video tuh saya nggak lepas di sini. Kenapa? Mungkin saya kurang menguasai materinya. Baik, itu tadi pertanyaan dari Bu Fajrin. Mungkin selanjutnya siapa yang mau nanya lagi? Raise hand. Sederhana aja sih. Itu kira-kira untuk buat video gitu kan, durasi waktunya aja sih dari proses editingnya aja. Jadi, untuk durasi ngedit video itu, balik lagi ke editornya. Kalau misalnya editornya udah jago banget, harusnya bisa cepet sih, harusnya ya. Tapi kalau misalkan anggap aja saya adalah standar yang digunakan untuk kita semua di sini sebagai orang yang bukan editor, cukup lama ya ngedit itu. Cuma kalau misalkan nih, sebegitu menyenangkannya bagi saya ya, ngedit video itu menyenangkan banget selama kita punya waktu luang. Jadi, tidak berasa 3 jam gitu, 4 jam. Kalau ditanya berapa lama sih ngedit video, menurut saya sih cuma 10 menit doang perasaan. Tapi tiba-tiba tuh dari azan zuhur ternyata udah mau maghrib gitu. Jadi emang jujur kalau misalnya ditanya berapa jam, saya termasuk orang yang ngedit tuh lama. Kenapa? Karena tadi yang saya jelaskan di awal, saya bukan orang yang teliti. Saya bukan orang yang teliti. Saya tahu saya tuh sering typo, saya sering salah, saya sering miss terhadap editan saya sendiri gitu. Jadi saya berusaha untuk mengakalinya itu dengan melakukan preview sebanyak-banyaknya. Itu pun masih salah akhirnya kan, dikoreksi sama Pak Denny. Tapi maksudnya percayalah kalau saya nggak preview itu lebih banyak lagi salahnya. Resiko untuk video berdurasi lebih dari 1 menit, itu akan membuat orang terhenti nonton di 20 detik pertama. Ini adalah hasil saya memadatkannya. Nih, jadi tampilannya yang awal mulanya mulus ya, kayak gini. Nih, bisa dilihat mulus. Ini penuh luka di sini. Bisa dilihat di sini ada konsisten untuk pemotongan saya lakukan hampir di setiap 2-3 detik. Apakah yang sebenarnya saya potong-potong ini? Ya, sebenarnya yang dilakukan Bu Neneng itu adalah idenya. Dia dapat ide dari buka-buka dan sebagainya. Banyakin nonton. Ya, idenya seperti itu. Idenya itu yang mahal. Kalau kita menguasai toolnya ini, kita cari ide saja lagi. Apapun aplikasinya, kalau idenya kita dapat, yang biasa pun kadang menarik. Tapi kalau udah aplikasinya hebat, idenya bagus pula, ya hasilnya beda juga lah.